Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar statistik. Nah, kita lihat dulu pengertian dari statistik dan statistika. Statistik itu adalah fakta-fakta yang berbentuk angka yang terangkum dalam tabel atau kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel atau daftar, gambar, diagram, atau ukuran tertentu yang menerangkan suatu fenomena. Sementara, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa bilangan-bilangan atau angka sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau keputusan tertentu. Berarti di sini ada dua definisi yang berbeda antara statistik dengan statistika, di mana statistik itu adalah fakta berbentuk angka, sementara statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengolah angka tadi. Kita lanjut. Klasifikasi statistika itu terbagi dua berdasarkan isi yang dipelajari dan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan isinya, statistika terbagi dua, yaitu statistika teoritis dan statistika terapan. Pada statistika teoritis, di sini kita akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan statistika, seperti dalil-dalil, sifat-sifat, rumus-rumus, dan teori-teori lainnya. Sementara pada statistika terapan, sifat-sifat serta rumus-rumus yang sudah kita bahas pada statistika teoritis tadi, kita aplikasikan dalam statistika terapan sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Kemudian berdasarkan aktivitas yang dilakukan, statistika terbagi dua lagi, yaitu statistika deskriptif dan inferensial. Pada statistika deskriptif, kita lebih banyak mendeskripsikan atau menggambarkan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk difahami, ke bentuk yang lebih sederhana. Sementara pada inferensial, itu kita lebih ke menganalisa dan mengambil kesimpulan dari pengolahan data yang sudah kita lakukan pada statistika deskriptif. Kemudian statistika inferensial itu sendiri terbagi dua lagi, yaitu statistika parametrik dan non-parametrik. Nah, di sini ada penjelasan dari jenis-jenis statistika tadi. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa fungsi dan manfaat dari statistik. Fungsi yang pertama adalah untuk meramalkan atau memprediksi pengaruh. Nah, ini biasanya kita melakukan peramalan untuk masa yang akan datang. Contohnya, jika kita meneliti curah hujan di suatu kota dalam 5 tahun terakhir, nah dengan mengolah data tersebut, kita akan bisa meramalkan untuk 10 tahun yang akan datang, misalnya bagaimana curah hujan di kota tersebut. Kemudian fungsi yang kedua, mengukur besaran dari suatu gejala. Selanjutnya, menentukan seberapa kuat hubungan antara dua data dalam suatu penelitian. Contoh, biaya promosi berhubungan dengan tingkat penjualan. Atau contoh yang lain, misalnya indeks prestasi mahasiswa berhubungan dengan cepatnya seorang mahasiswa memperoleh pekerjaan setelah lulus. Nah, itu bisa kita lihat apakah hubungan antara dua hal itu kuat atau tidak. Kemudian fungsi berikutnya adalah menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Selanjutnya, menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Kemudian teknik untuk membuat perbandingan, dan statistik dapat menentukan hubungan sebab akibat. Kemudian manfaat statistik. Yang pertama adalah membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Kemudian membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat.
Selanjutnya, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atas objek yang diteliti. Membantu peneliti untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kemudian membantu peneliti dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang, atau ini peramalan yang tadi ya. Selanjutnya, membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Nah, ini kita pelajari pada statistika inferensia. Nah, ini adalah beberapa fungsi dan manfaat dari statistik. Nah, di sini ada 3 ciri khas statistik. Yang pertama, bekerja dengan angka. Kemudian, bersifat objektif, berarti dia tidak memihak. Selanjutnya, statistik bersifat universal atau menyeluruh. Dari beberapa sampel yang kita ambil, itu bisa mewakili keseluruhan populasi. Kemudian ada beberapa permasalahan statistik. Yang pertama, tentang rata-rata atau average. Kemudian tentang pemencaran atau penyebaran, variability. Selanjutnya tentang saling hubungan atau korelasi. Kemudian menggambarkan atau menerangkan data, itu deskripsi. Membandingkan data pada dua atau beberapa kelompok atau komparasi. Selanjutnya meramalkan pengaruh data yang satu terhadap data yang lainnya, atau disebut juga dengan regresi. Kita masuk ke data. Di sini ada definisi dari data. Data itu berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari datum. Definisinya, data adalah himpunan angka yang teratur menurut kaidah tertentu dan menunjukkan nilai suatu objek atau fakta yang dinyatakan dengan angka. Berarti data itu adalah himpunan angka yang teratur yang menunjukkan nilai suatu objek atau fakta dalam bentuk angka. Nah, di sini ada 2 jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kuantitatif atau numerik. Itu datanya berbentuk angka dan merupakan hasil pengamatan atau pengukuran dari suatu yang dapat dihitung atau dapat diukur. Contohnya, jumlah penduduk suatu kota, kita bisa menghitung jumlah penduduk. Kemudian jumlah rumah juga bisa kita hitung. Jarak rumah itu bisa kita ukur. Berarti data dalam bentuk angka yang merupakan hasil perhitungan atau pengukuran, maka disebut sebagai data kuantitatif atau data numerik. Selanjutnya, data kualitatif itu adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga tidak dapat dihitung dan juga tidak dapat diukur. Contoh, lukisan yang indah, pemandangan yang bagus, wajah cantik, penataan rapi, kebijaksanaan tepat, perkataannya benar, tariannya indah. Nah, ini adalah suatu data yang tidak dapat kita hitung ataupun kita ukur, sehingga termasuk dalam kategori data kualitatif. Nah, di sini ada 4 jenis skala pada data. Yang pertama nominal, kemudian ordinal, selanjutnya interval, dan terakhir rasio. Nah, untuk skala nominal itu dia memiliki ciri dapat dibedakan. Nominal ini asal katanya dari name, berarti nama, berarti skalanya hanya bersifat membedakan. Dan operasional matematis yang bisa digunakan hanya tanda sama dengan atau tidak sama. Contoh, mata pencarian suku bangsa itu Sunda, Jawa, Madura, dan Batak. Nah, itu nama-namanya hanya bersifat membedakan. Bahasa, ada bahasa Melayu, Jawa, Bugis, Minang, dan lain sebagainya. Jenis kelamin, laki-laki dan wanita. Nah, itu hanya bersifat membedakan, tidak ada urutan, dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian jenis penyakit, nah ini juga hanya bersifat membedakan beberapa jenis penyakit sesuai dengan namanya.
Yang kedua, skala ordinal, ciri-cirinya dia dapat dibedakan dan dapat diurutkan. Dan operasional matematis yang digunakan di sini ada tanda sama dengan, tidak sama dengan, besar dan kecil. Contoh tingkat pendidikan. Itu ada SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pendidikan SD itu lebih rendah dari SLTP. SLTP lebih rendah dari SLTA, dan SLTA lebih rendah dari perguruan tinggi. Kemudian peringkat atau prestasi. Di sini ada peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Peringkat pertama itu lebih tinggi dari peringkat kedua lebih tinggi dari peringkat ketiga. Berarti di sini ada sifat pengurutan, berarti dia bisa kita urutkan. Selain dia membedakan, juga memiliki urutan. Ya, kita lanjut. Berikutnya adalah skala interval. Ciri-cirinya dia dapat dibedakan, dapat diurutkan, kemudian interval yang sama tiap satuan alat ukur. Besarnya interval tidak menunjukkan arti yang sebenarnya. Nah, di sini besarnya interval tidak menunjukkan arti yang sebenarnya. Antara satuan alat ukur yang satu dengan lainnya memiliki skala angka 0 yang tidak sama. Nah, di sini operasi matematisnya ditambahkan ada tanda tambah dan juga kurang. Nah, yang lainnya itu sama seperti skala ordinal tadi. Nah, di sini kita lihat contoh. Yang pertama contohnya adalah data temperatur. Itu ada Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Nah, di sini tadi cirinya katanya besarnya interval tidak menunjukkan arti yang sebenarnya. Kemudian skala angka nolnya tidak sama untuk satuan alat ukur, untuk masing-masing satuan alat ukur. Nah, di sini contohnya seperti data temperatur. Suhu 0 derajat Celcius itu tidak menunjukkan angka 0 yang sebenarnya. Biarpun suhunya 0, tapi kita bisa merasakan bahwa suhunya itu dingin. Berarti angka 0 itu tidak menunjukkan bahwa suhunya tidak ada. Suhunya ada, tapi nilainya 0 gitu. Nah, kemudian kita lanjut, kita lihat bedanya dengan skala rasio. Cirinya dapat dibedakan, dapat diurutkan, memiliki interval yang sama tiap satuan alat ukur. Interval yang sama tiap satuan alat ukur. Lebar interval tiap satuan alat ukur menunjukkan nilai yang sebenarnya, dan antara satuan alat ukur yang satu dengan lainnya memiliki skala angka 0 yang absolut. Nah, di sini kita tambahkan operasi matematikanya, yaitu bisa dikali dan dibagi. Nah, contoh data berat. Data berat. Jika suatu benda beratnya 0, maka dia benar-benar tidak memiliki berat. Kemudian jarak, data jarak antara dua tempat misalnya, atau jarak antara dua objek. Jika jaraknya adalah 0, itu berarti mereka benar-benar tidak ada jarak atau menempel gitu. Nah, itu beda antara skala interval dengan rasio. Nah, pada skala rasio, datanya bisa kita kali dan juga bisa kita bagi. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan. Demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.